Oke deh, silakan kita diskusi sekarang ini. Apa yang kamu miliki bantahan tentang Yudas ke neraka itu ya? Silakan. Oke. Jadi poin yang tidak sepakat ya, artinya di pihak yang kontra Yudas masuk surga, ya itu sudah saya sampaikan lewat chat, Bang. Ya, poin yang pertama yang utama itu adalah tentang Yudas ini Tuhan sendiri yang menetapkan dia sebagai yang menjual. Jadi penetapan Yudas menjual itu seakan-akan kalau bahasa Abang diskusi selama ini kan sebagai sutradara. Ya, itu yang menjadi poin yang saya tidak sepakat karena Tuhan itu bagi saya bukan sutradara, Bang. Karena kalau sutradara itu menentukan peran itu karena berdasarkan profesional ya, peran baik dan jahat agar skenarionya terwujud. Skenarionya itu. Tapi Tuhan kita itu dasarnya adalah kasih, Allah adalah kasih. Kenapa saya tidak sepakat? Karena Allah itu tidak menentukan siapa yang baik dan yang jahat. Diberikan kehendak bebas. Tunggu lu, videomu kok diam ya? Ya. Gak bergerak, hanya gambar aja, memang gitu? Enggak, ya memang gini Bang, saya sambil duduk gini. Enggak, maksudnya ini diam aja, di tempatku diam aja. Masa? Dia. Coba aku share dulu ya. Ya. Gini aja dia, nggak ada gerak. Coba gerak, baru gerak. Oke, sudah. Oke. Mungkin sudah, sinyal ya Bang. Oke. Ya. Lanjut. Ya, itu poin pertama Bang. Jadi tentang analogi itu. Karena bagi saya firman Tuhan itu cukup Bang, Alkitab analoginya di dalamnya sudah banyak. Analogi yang menurut argumen saya yang paling tepat itu adalah Bapa. Jadi Bapa kan kepada anaknya memberikan kehendak bebas. Anak baik atau jahat itu Bapa selalu memberikan rancangan yang baik. Tetapi pilihan kan tetap di anak. Begitu pula case Yudas, Bang. Jadi case Yudas itu bukan Allah menunjuk. Nah, kalau peran seperti itu, nubuatan menunjuk orang untuk berperan jahat, di mana kasihnya kan kontradiksi. Sedangkan kita sepakat Bang, kalau Allah itu tidak mengalami kontradiksi. Alkitab ini lengkap. Jadi tidak ada kontradiksi di dalamnya. Itu Bang, poin mendasar. Sehingga jangan sampai dengan kita menyatakan, oh ini sudah dipilih. Lalu skenario besar itu sudah dirancangkan Allah sebagai sutradaranya. Itu membuat orang akhirnya, oh Tuhan itu berarti punya nasib dong buat kita, sudah merancangkan nasib. Kayak agama sebelah dong Bang. Iya kan, kita sudah dinasibkan. Nah itu kan berbeda kita dengan mereka. Kita bukan dinasibkan, tetapi diberikan kehendak bebas. Itu poin pertama Bang. Kalau poin kedua, saya tidak sepakatnya juga. Kita bahas satu atau kamu baca dulu semua poin-poinnya atau gimana? Satu-satu aja deh Bang. Oke. Sekarang mengenai kehendak bebas ya. Itu kan bukan saya yang membilang. Yesus sendiri yang membilang bahwa aku sendiri yang memilih, jawab Yesus Yohanes 6 ayat 70 ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukan aku sendiri, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Artinya di situ, sejak semula Yesus sudah tahu ada satu di antara mereka iblis. Yang 12 ini tidak tahu. Nah, di Yohanes 6 ayat 64 juga kan demikian. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Nah, Yesus juga udah tahu ada yang tidak percaya katanya. Tapi murid-murid tahu kan tidak tahu siapa itu. Nah, baru dikatakan lagi, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, ayat 65 ya, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Artinya semua yang datang kepada Yesus kan dikaruniakan kepada Yesus, artinya sudah dipilih. Paham ya? Oke. Saya bukan mengatakan tidak ada kehendak bebas, ada. Ya kan? Kehendak bebas Yudas di dalam ayat ini dia bisa lari seperti murid-murid yang lain. Ya ayat 66. Mulai dari waktu itu murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mundur semuanya. Nah, itu saya bilang kehendak bebas. Tapi Yudas kan tak menggunakan. Nah, ada contoh satu lagi dibuat Yesus, yakni Petrus. Petrus sudah diberi nubuat. Bahwa kamu sebelum pagi atau sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku, katanya kan. Nah, Petrus menggunakan kehendak bebasnya. Kan dia pergi. Untuk menjauhi Yesus, tujuannya apa? Agar apa yang diucapkan Yesus itu sia-sia.
Karena dia ingin membela Yesus. Kan demikian, lari dia menjauh. Ternyata apa yang terjadi? Apakah dia sanggup? Apakah yang dibilangnya berhasil? Kan tidak. Bahkan dia sampai menghujat dan bersumpah. Hanya untuk gara-gara itu. Nah, kehendak bebas memang diberikan Tuhan, silakan. Tetapi karena sudah diplot, ini kan ada sebuah visi dan misi nih. Tujuan. Bedakan dengan ketika Yesus, Tuhan tidak mempunyai tujuan. Nah, sekarang kita bicara tentang kasih. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Menurutmu tidak damai sejahtera karya keselamatan itu? Kan damai sejahtera. Ya, memang itu udah dirancangkan Bang dari awal mula tentang ya, karya keselamatan. keselamatan. Ya, bahkan sebelumnya. Kan ya, itu adalah rancangan damai sejahtera agar manusia hidup. Ya, kan demikian. Sebab setelah kematian, sebelum Yesus datang tidak ada kehidupan. Tidak ada yang sampai ke surga. Karena hanya janji-janji, bukan janji lah kita bilang. Kan ada faktanya itu. Setelah Yesus datang, baru dibuktikanlah ada mati, ada bangkit, ada naik ke surga. Sehingga kita punya pengharapan ya. Jadi, kalau itu masih argumenmu, belum bisa mematahkan mengenai Yudas ke neraka atau ke surga. Itu hanya lebih kepada tidak setuju dengan apa yang aku sampaikan. Oke, silakan. Ya, tentang ini dulu Bang. Jadi kalau di ayat tadi yang Abang tunjuk yang tentang aku memilih ke-12 murid, kan ada kata namun. Namun ada kata namun di antara kamu adalah iblis ya. Arti kata namun kan di situ kalau dalam bahasa Indonesia kan menunjukkan sesuatu yang berketerbalikan ya. Saya berikan contoh, saya menunjuk 12 manajer, namun ternyata ada pengkhianat nih. Ya, maling ya, maling. Ada maling gitu. Ya, berarti kan seakan-akan itu sudah ditunjuk, tetapi di tengah perjalanan ternyata mendapati orang itu seperti itu. Ya, makanya di terjemahan lama kalau tidak salah itu dikatakan menjadi suatu iblis Bang, ayat itu di dalam terjemahan lama. Jadi memang 12 murid itu dipilih mewakili 12 suku, tetapi kalau untuk dipilih Yudas secara spesifik dipilih untuk dia menjual ataupun untuk melakukan peran yang jahat, itu bagi saya tidak, karena memang pengaruh dari iblis Bang. Jadi bukan Tuhan yang nunjuk, oh kamu nanti akan menyerahkan aku, tidak. Tidak ada ditunjuk. Gitu, ya, Bang. Begini, ketika Yesus memilih 12 murid, tahu nggak murid itu ada iblis, salah satu di antara mereka? Kan tidak tahu. Ya benar, kita sepakat yang tahu memilih 12. Ya, yang tahu itu hanya Yesus. Nah, sama dengan kamu bilang, kamu mengangkat 12 manajer, salah satunya koruptor. Dan kamu tahu itu koruptor. Sekarang saya tanya, kalau orang, tadi kamu bilang itu kan perumpamaannya. Ya, gini Bang, yang saya maksud itu waktunya. Jadi case waktu dipilihnya 12 murid itu, dan waktu menjadi iblis ya, kalau di dalam terjemahan lama menjadi suatu iblis, artinya pemikiran iblis itu menguasai, itu kan waktu yang berbeda. Jadi Yesus menunjuk 12 itu sama seperti ya analogi saya menunjuk 12. Ini bagi saya baik. Tapi berjalannya waktu dia ada perubahan kan. Berarti bukan saya menunjuknya. Betul, tetapi dia 70 kan Yesus sudah mengungkapkan kalimat itu. Jadi bukan diungkapkan Yesus ayat 70 kan udah dibilangnya. Iya. Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Ya. Artinya, anak-anak, kamu kupilih 12 orang ini, aku sendiri yang milih kamu. Bapa yang memberikan kamu kepadaku. Artinya Bapa di sorga juga ikut terlibat di dalam pemilihan mereka ini. Namun di antara kamu satu iblis, kata Yesus. Ya, berjalannya waktu ternyata Yudas dipenuhi oleh iblis. Jadi, ngerti aku masuk kamu, oke. Namun di antara kamu satu orang adalah iblis. Kan demikian? Ya, maka tapi mereka kan tidak tahu siapa yang iblis. Ya itu. Tapi benar. Yesus kan tahu. Ya, Yesus tahu, tapi kan nggak bebas Bang. Kita buat berikutnya yang dimaksudkannya ialah Yudas. Ya, oke. Nah, artinya beginilah Dek. Aku memilih manajerku 12 orang. Ya. Sudah tahu aku tuh koruptor, tukang curi uang segala macam, tapi tetap aku pilih. Kenapa aku pilih tetap? Pasti orang akan berpikir, ya kau yang salah, kenapa kau pilih toko itu koruptor, kau pilih-pilih, habis uang kau diambilinya. Kan demikian jadinya. Secara manusiawinya. Nah, sekarang Yesus sudah tahu dia ada iblis di antara orang itu. Kenapa Yesus tidak mengganti aja?
Kan bisa. Yesus juga kan punya free will. Diganti, kau iblis, pipi sana. Ganti yang baru. Tetapi Yesus tidak melakukan. Karena seperti ayat 60 berapa tadi? 66 tadi dikatakan bahwa kalau Bapa sudah mengaruniakannya, sehingga Yesus tidak bisa lagi menolak orang-orang itu. Satu pun. Paham ya? Ya. Kalau menurut saya Bang, sudut pandang saya kan sedikit berbeda ya Bang. Jadi gini, Yudas memang sudah dipilih. Yesus tahu dia ada iblis yang menguasai. Tetapi di dalam apa yang sudah Yesus tetapkan ke-12 murid ini, Yesus dengan kasihnya dia tidak membiarkan, artinya dia seperti tadi Abang kasih contoh, kenapa manajernya nggak dipecat, kenapa Yesus nggak ganti murid yang lain. Karena memang diberikan kehendak bebas. Tuhan menunjukkan kasihnya. Jadi dia tidak mengingkari firman-Nya. Kalau ada orang yang datang kepadanya, dia membuka dirinya. Itu kan firman Tuhan. Ya sama seperti Yudas. Tetapi kan artinya kan bukan Tuhan yang tunjuk Yudas. Karena Yudas pilihannya dia sendiri untuk menjadi, ya kayak tadi, pilihan orang mau jadi koruptor. Memang saya yang pilih dia jadi koruptor. Kan tidak. Kan kayak gitu Bang. Lah, coba perhatikan baik-baik ayat 71. Yang dimaksud ialah Yudas. Yudas memilih kan tidak. Maksudnya Yudas memilih? Kan tidak dipilih Yudas peran itu. Yang dimaksud adalah Yudas. Yang iblis itu sudah diplot adalah si Yudas. Bukan Yudas menggunakan kehendak bebasnya untuk menjadi iblis. Tapi dia sudah diplot jadi iblis itu. Tapi banyak orang, sebentar. Banyak orang Kristen ini kadang aku lihat unyu-unyu. Karena ada kata iblis, orang itu merasa bahwa Yesus itu iblis. Si ular tua, maka kalau Yesus masuk surga, maka iblis pun masuk surga. Saya bilang sontoloyo juga orang ini, aku bilang. Gak beres. Bukan berarti Yudas itu yang bertanduk itu langsung. Dia itu manusia biasa yang ke dalamnya masuk iblis. Sekalian menambah ya. Ayo apalagi. Beda Bang. Saya bacanya ayat 71 itu sudut pandang penulis Bang, bukan sudut pandang Yesus. Bukan Yesus menetapkan Yudas. Ya, sudut pandang penulis kan itu. Bukan itu sudut pandang penulis. Nah, nanti Esra Soro bilang, Esra Soro kan sudah mengkritisi itu kemarin. Kan saya bilang, memang betul ini adalah penulis karena sudah terjadi, maka penulis menyebutkan. Esra Soro tidak terima. Karena itu adalah firman Tuhan, kata dia kan. Nanti dirimu tolong bicara sama Esra Soro aja mengenai dia. Nah, ya, nah, ini aku akan saya tadi. Sebentar, aku akan membuat apa namanya ya? Buka ayat yang lain ya. Oke, silakan. Kubuka pun Markus 3 ayat 19, tetap menurut ayat 19. Bentar Bang, Markus 3. Oh ya, ayat 19. Oke Bang. Sama ini Bang. Ya. Halo. Halo Bang. Halo. Halo. Sama ini Bang, juga sudut pandang penulis kan Bang? Ya. Berarti hampir semua isinya itu sudut pandang penulis. Lukas 6 ayat 16. Nanti sampai dapat kita ucapan Yesus sendiri. Ya. Lukas 6 ayat 16. Lukas 6 ayat 16. Oke. Oke. Udah Bang. Sudut pandang penulis. Sekarang ya, penulis kan? Ya. Yohanes 6 ayat 71 penulis. Yohanes 6 ayat 71. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang Yohanes 12 ayat 4. Yohanes 12 ayat 4. Oke. Oke. Penulis juga. Ya, benar. Penulis. Waktu perempuan ini ya, Bang. Oke. Perempuan mengurapi ya. Oke. Ya. Baru apalagi ya, karena ini memegang kas. Yudas menerima roti. Yesus berkata Yesus. Ini berarti yang apa? Yohanes 18 ayat 2. Yohanes 18 ayat 2. Oke. Iya, Bang. Benar. Ini kan itu sama, Bang, penulis. Ya, kalau Yohanes 18 ayat 2 itu sedang terjadi, bukan penulis itu. Iya. Ya, kisah cerita. Oke. Ya.
Karena itu sedang terjadi, ya. Nah, Ya, oke Bang. sekarang kita merujuk kepada menyerahkan anak manusia. Oke. Ayo, bentar ya. Ku cari. Ya. Coba oh itu ayat 22 sedang terjadi. Analisa kepada iman. Ini Markus 10 ayat 33. Markus 10 ayat 33. Oke. Ya Bang, gimana? Kenapa tentang ayat ini? Itu artinya Yesus sudah menubuatkan bahwa anak manusia akan Ya, diserahkan. ya Nah, siapa bukan yang menyerahkan itu Matius 26 ayat 24. Coba. Matius 26 ayat 24. Oke. Apa? Ya, oke. Apa di sana dibilang? Ayat 24 ya, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan, dan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Baru masuk ayat Yudas 25. merespon. Ya, Yudas kan yang merespon, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Nah, berarti di situ apa yang dibilang? Ya, kalau yang ayat tentang menyerahkan tadi kan di Markus tadi ditunjukkan mereka akan menyerahkan, bukan spesifik ya. Artinya ditunjuk, oh kamu nanti akan merancangkan kayak gini ya, saya skenario kan ya. Kan enggak Bang. Tetapi di sini memang Yudas ini ya dia merespon tentang anak manusia akan diserahkan ini. Kan yang merespon Yudas sendiri, bukan Yesus bilang, oh kamu nanti. Ya, berarti oke. Dari semua itu artinya tidak satu murid pun tahu. Benar, tidak satu Ya, murid pun demikian. tahu. Ya, yang tahu hanya Yesus. Karena Benar. salah satu di antara kamu adalah iblis. Nah, Ya. maka menurutmu mereka semua melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya, melakukan Jadi, kehendak bebas. Kan oke, demikian. ya. Nah, cuma permasalahannya masuklah iblis ke Yudas. Ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa iblis membeli Yudas dan mengapa Yesus mengizinkan iblis masuk ke Yudas? Oke, saya jawab ya Bang. Jadi antara tahu dan antara memilih itu beda ya Bang. Antara tahu dan antara menskenariokan beda. Lalu kenapa Yudas? Ya, karena kecenderungan hati Yudas kan kita tahu dia diperhamba oleh uang. Ya, kalau kecenderungan hati kita sudah dikuasai oleh pikiran kita sendiri, itu kan kalau dikatakan di kisahnya Kain dan Habel, dosa sudah mengintip Bang. Ya iblis sudah seperti singa mengaum-ngaum siap makan kita kan. Ya itu kan masuk Bang. Jadi memang Yudas itu memang karena kecenderungan hatinya berbuat jahat, iblis masuk. Di antara semua murid, ya. Sekarang menurutmu Yesus tahu nggak Yudas itu penjahat? Tahu, terbukti kan tentang keuangan itu Bang. Ya, dibilangnya dia pencuri, dia ini, ya, segala macam ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa Yesus memilih Yudas? Kok nggak dipilih, maksud saya? Sebelumnya. Ya, maksud saya kok nggak dipilih Yesus maling semua gitu, 12-12-nya itu. Tapi dipilih cuma satu yang jahat, 11 orang ini baik-baik. Kenapa hal itu terjadi? Sama seperti tadi Bang, di awal kan menunjuk 12, ada kata namun. Jadi di dalam perjalanan penunjukan dan waktu perubahan ini kan beda waktu Bang. Jadi antara iblis masuk enggak, saya di dalam nggak tanya dirinya itu. Maksud saya begini, kenapa Yesus tidak memilih para penjahat aja 12 orang? Tetapi Yesus menskenario, saya bilang tetap menskenario, bahwa satu dipilih penjahat, yang 11 lagi tidak penjahat. Kan itu yang terjadi kan? Berarti Abang tidak sepakat dengan yang argumen kita tadi. Kalau Yesus menunjuk ke 12 orang ini di awalnya dan waktu yang berbeda di mana
Yudas ini dimasuki iblis atau kecenderungan hatinya berubah. Jadi Enggak, waktunya karena berbeda, begini, Bang. sebentar, Iya. sebentar. Karena di Yohanes 6 kan sudah bilang Yesus salah satu di antaramu adalah iblis. Kan demikian. Maka kamu, ya. ya, jadi kamu bilang 11 orang murid itu 12 tidak tahu iblis. Betul, saya juga sepaham. Tidak ada yang tahu, hanya Yesus yang tahu. Paham ya? Iya. Nah, pertanyaan saya, mengapa Yesus kan udah tahu Yudas itu pencuri, maling, korupsi, segala macam. Tahu Jahat tentang lagi masa dia depan bilang. gitu maksudnya. Tahu bahwa dia Belum, akan sebelum jadi masa depan. pencuri. Bukan, Yesus kan sudah tahu bahwa Yudas itu pencuri, maling, dan segala Setelah berjalan macamnya. waktu, oke. Oh, berarti Yesus menurutmu tidak tahu ketika memuli Yudas bahwa Yudas itu adalah orang jahat, pencuri, maling, dan segala Enggak. macamnya. Gini, Bang. Jadi pemilihan 12 Gimana? murid itu kan mewakili ke-12 suku Israel. Dia dipilih ya awalnya. Benar kan, Bang? Untuk mewakili Kalau ke-12. kalau mewakili kedua suku Israel, saya setuju. Ya. Cuma nanti kalian membantai itu lagi ketika bicara tahta. Ya. Nah, sekarang kita batasi dulu aja. Mengapa Yesus memilih satu orang penjahat? Kenapa enggak 5 orang penjahat atau biar ada ini acak? Jadi enggak, ya kalau bilang tadi iblis kan melihat kecenderungan Yudas ini berbuat jahat. Dipilih Yesuslah 4 orang jahat. Sehingga itu baru berlaku kehendak bebas. Tapi kalau pilihannya hanya satu, kehendak bebasnya kan tidak ada. Memang harus ke situ lagi iblis masuk, nggak ada lagi. Yang 11 orang baik-baik, yang satu penjahat. Sebenarnya bukan ke-12-nya baik-baik, Bang. Tetapi karena memang pilihan Yudas sendiri kan, dia kecenderungan hatinya karena dia pegang uang, dia tidak kuat dengan itu kan. Artinya, maksud saya sebelum itu Yudas pun kan sudah orang jahat itu. Tuhan sudah tahu. Ya, kan kalau demikian. Maka Tuhan, waktu terjadi ya, Bang. Maka waktu terjadi pemilihan, Yesus sendiri berkata, salah satu di antara kamu adalah iblis. Sudah, siapakah dia? Yesus sudah tahu. Menurutmu Yesus tahu apa enggak? Loh, menurut saya gini, Bang. Yesus kembali lagi memilih ke-12 itu, bagi Yesus itu ke-12 itu mewakili kan ya, mewakili ke-12 suku ini. Tanpa Yesus melihat ke depan mereka akan berbuat jahat, karena bagi Yesus ada kehendak bebas, siapapun bisa berubah, kita pun bisa berubah antara baik dan jahat. Kalau iblis merasuki kita bisa dikuasai si jahat. Ya, begitu pula dengan ini, Bang. Yudas itu berjalannya waktu, dia itu baru ada perubahan karena dia pegang uang, tidak kuat, akhirnya dia mencuri. Termasuk naruh wastu dan sebagainya, dia juga berkomentar. Ya, karena memang kecenderungan hatinya itu yang akhirnya bukan diskenarikan untuk dia jadi jahat, bukan, Bang. Tapi karena pilihannya dia sendiri. Makanya saya bilang kalau Yesus itu merancangkan yang baik 12 ini, saya harap bukan dari ke-12 ini. Nah, sekarang berarti menurutmu ketika Yesus memilih 12 murid ini, Yesus tidak tahu ada yang jahat satu. Oke. Nah, di kenapa? Awalnya ada kehendak bebas. Ya, kenapa Yohanes 6 itu mengatakan kamu salah satu di antara kami iblis? Apakah itu bukan bentuk ketahuan Yesus? Karena Yudas diketahui sebagai koruptor dan segala macamnya. Itu kan Yohanes 12 itu. Setelah Yohanes 6. Ya. Yohanes 6 itu kan kalau tidak salah berbicara tentang roti hidup. Ya. Itu banyak orang yang akhirnya ikut Yesus dan akhirnya mengundurkan diri. Ya. Di situ kan mulai melihat kecenderungan hatinya, Bang. Kan berbeda. Time frame dari Yohanes 6 itu kalau disamakan dengan ayat yang lain beda, Bang. Jadi setelah lama perjalanan Yesus, itu kan udah berjalan lama menurut saya kalau Yohanes 6 itu. Jadi bukan awal. Nah, tetapi mengenai curi-mencuri kan setelah itu baru disebutkan. Artinya Yesus kan sudah tahu sifatnya salah satu di antara kamu ini adalah iblis. Tidak dibilang Yesus 2 atau 3. Artinya kan tidak ada pilihan lain. Memang itu sudah diskenariokan hanya satu orang lah yang jahat atau yang jadi iblis. Kecuali Yesus bilang salah satu ada 5 orang di antara kalian. Itu baru betul kehendak bebas. Tetapi karena salah satu tidak ada pilihan lain. Nah, pertanyaan saya sebentar. Ketika di Yohanes 6 ayat 70, kenapa Yesus tidak mengganti Yudas? Kan Yesus tahu salah satunya.
Memang kamu bilang kan dibongkar oleh penulis bahwa yang dimaksud adalah Yudas. Artinya kan Yesus sudah tahu. Oke. Kenapa Yesus tidak mengusir Yudas? Kan ini. Oke. Gini Bang, Ayo. ya sesuai dengan ayat firman Tuhan, kalau orang mau datang kan Tuhan dengan membuka diri untuk siapapun datang. Ya, bahkan kalau di dalam kisah Ayub kan termasuk iblis juga datang. Ya. Sekarang saya tanya, murid-murid itu Yesus sendiri yang mencari atau mereka sendiri yang datang kepada Yesus? Yesus memilih di awalnya. Time frame-nya beda loh Bang dengan Yohanes 6 ini. Iya, terserah. Ayo. Jadi time frame-nya waktu awal gimana? Orang itu yang datang kepada Yesus atau Yesus yang mencari? Dipilih. Yesus yang memilih. Yesus memilih, berarti time frame-nya nggak beda, sama. Aku sendiri yang memilih, kalian. Ya. Kan demikian. Sudah. Tapi Yohanes 6 itu beda loh Bang, waktunya ya kan. Tentang roti hidup itu kan mendekati kematian Yesus. Tentang roti sama, hidup. semua itu adalah mendekati kematian Yesus. Ya kan? Karena Yesus mencari murid itu juga mendekati kematian Yesus. Oh enggak Bang, 3,5 tahun loh Bang, lama loh Bang. Iya, kecuali kamu bilang umur Yesus 24 tahun, iya, jauh. Jadi setelah Yesus dibaptis, mulailah berjalan semua rancangan itu, kan itu. Usia 30 ya, 3,5 tahun pelayanan, oke. Maka Yesus mencari murid-muridnya, kamu sudah akui Yesus sendiri yang mencari kan? Oke. Yesus kan Tuhan, masa nggak tahu dia ini penjahat, ini apa? Nah, pertanyaan saya, kenapa satu aja dipilih Yesus penjahat, iblis? Gini Bang, Yesus tidak memilih penjahat. Ya, Yesus tidak memilih penjahat. Jadi Yesus memilih orang-orang ini menjadi murid Yesus. Di tengah perjalanan baru kecenderungan hatinya berbuat jahat. Oh, berarti Yudas itu ketika di tengah perjalanan barulah dia menjadi penjahat gitu. Ya, kecenderungan karena pegang uang. Kasih saya ayat. Oke, kecenderungan hati. Yang tentang ayat bendahara itu Bang, dia sebagai bendahara. Entah apa ke Yohanes itu ya. Ya, benar. Saya juga agak lupa ya. Yohanes berapa? Bukan itu Bang. Yang diminyaki. Ya, minyak Narwastu ya. Narwastu. Ya. Oke. Ayo 14 atau berapa? Ya, kalau Narwastu ini kan ya memang kejadiannya Yohanes 12 ya Bang. Ya. Yohanes 12 ya. Ini ayat 4 ya Bang. Ayat 5 ya. Ya, boleh. Ya di sini ayat 5, mengapa minyak Narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ya, ini kan baru karena kecenderungan hatinya Bang. Berjalannya waktu ini dia. Berarti keterangan penulis juga. Iya. Kalau ini berarti Yesus tidak tahu dia bawa pencuri. Tidak tahu, memang ditunjuk sebagai bendahara. Berjalannya waktu kan kecenderungan hati tentang uang ini membuat dia terpikat ya. Makanya berarti Yesus tidak tahu bahwa Yudas ini apa? Pencuri. Ya akhirnya tahu kan Bang, dari sini kecenderungan hati. Dari ayat ini kan dikatakan, ayat yang ke-7 di sini, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Di sini Yesus sebenarnya nggak nunjuk apa Yudas. Enggak, coba dulu ayat 6 itu. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Itu kan tambahan penulis gitu. Iya, benar. Tapi melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Dari mana penulis ini tahu dia pencuri, maling segala macam? Kan setelah waktu berjalan kan Bang di sini Yohanes. Ya. Kalau hal mencuri harus dia melihat, mendengar, menyaksikan. Apakah Yohanes melihat Yudas mencuri? Menurut saya tidak. Kenapa tidak? Karena ini diberitahukan Yesus kepada Yohanes mungkin. Kan jadi begitu asumsinya lagi kan? Atau bahasanya? Ada sih Bang di ayat itu Bang. Bentar ya, saya carikan di Yohanes. Seingat saya itu waktu perjamuan makan terakhir itu Bang. Dia kan pergi karena dia bendahara. Ya kan? Dia pergi dikiranya untuk membeli roti.
disuruh beri roti. Bentar Bang, Ya. ada ayatnya. Ya, berarti itu di Lukas 22 ayat 3. Saya mau bukanya yang di Yohanes Bang, di Yohanes itu. Oh, 13. Yohanes 13. Bentar. Lukas 22 ya. Ya, 3. Dia kemasukan iblis, baru pergilah dia menjual Yesus. Baru besoknya atau Yohanes 13. Silakan. Ya, Yohanes 13 Bang. Yohanes 13 di sini kan ayat yang ke ini Bang, 28. Oke. Kalau 28 itu sudah tidak itu lagi. Coba, tapi buatlah 28, ayo. Ya, 29 deh. Karena Yudas memegang kas yang ada dan yang ada kas ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu dan memberi apa-apa kepada orang miskin. Itu maksudnya, maksudnya dia kan hanya pemegang kas, bukan pencuri kas. Iya. Beda itu. Jadi dari mana orang itu tahu? Hanya Yesus yang mengetahui apa sebelumnya dan apa sesudahnya. Benar, saya paham ya? setuju. Ya. Nah, maka kan bukan Yesus yang menunjukkan Bang, argumennya kurang kuat juga kalau menyatakan bahwa Yesus sengaja memilih orang. Loh, kamu nanti di kan skenario sudah dibilang Yesus. Satu di antara kamu adalah iblis. Namun satu di antara kamu ada iblis. Iya, Itu kan namun di Yohanes 6. Ya kan Yohanes berbeda 6. waktunya, Bang. Iya. Nah, Yesus kan sudah gini. Yesus kan sudah milih nih 12 orang. Ketika Yesus milih, didapati kemudian hari. Ketika Yesus memilih, menurutmu Yesus belum tahu orang itu ada iblis, berarti Yesus belum Tuhan, tidak tahu apa-apa gitu. Gimana nih? Yesus memilih ya, karena dia memilih dari awal orang-orang ini tanpa memilih latar belakang atau memilih tentang tahu masa depannya mereka. Itu Bang. Oh, kan berarti baru karena Yesus iblis. Tidak tahu nanti dong. Berarti Yesus tidak Tuhan lagi di situ. Duh, beda Bang. Jadi gini Bang, antara keadaan Yesus sebagai manusia kan ada di mana Yesus itu dia keadaannya sebagai benar-benar 100% manusia memilih. Ya. Untuk menggenapi. Benar konteks 100% manusia dan 100% Tuhan, nanti kalau itu kita bahas, kalian nanti kelimpungan lagi. Ayo silakan, nggak apa-apa Bang. Tapi jangan, gini, Bang. Itu sudah melebar. Sekarang ini dulu, ketika Yesus memilih murid-muridnya, apakah Yesus mengenal mereka? Karena Yohanes 6 mengatakan, kalian itu dikaruniakan Tuhan kepadaku, dikaruniakan Bapa. Artinya Yesus kan sudah tahu. Oke, dikaruniakan bahwa mereka akan datang sebagai murid-murid dipilih Tetapi berjalannya waktu ini Bang. Semua yang jadi muridku itu dikaruniakan Bapa kepadaku, tahu kan? Baru di ayat 70 dikatakan salah satu di antara kalian ini adalah iblis. Kan demikian. Aku sendiri yang memilih kalian ini, kata Yesus. Ini belum terjadi yang namanya proses penyalipan. Kan demikian. Belum. Tapi mendekati Bang, Yohanes 6 itu. Yohanes 6 masih jauh itu. Belum, orang tuh belum pergi mencari keledai, belum pergi nih, orang tuh masih menginjil. Ya, masih jauh. Artinya tapi tidak terlalu jauh, tapi jauh juga dari pemilihan Yesus. Maupun jauh atau tidak jauh, contohnya Petrus itu tetap dinubuatkan ya. Petrus kan hanya beda berapa jam. Tetap dinubuatkan. Karena terjadi. Artinya Yesus kan sudah tahu siapa si iblis itu. Dan penulis membukakan bahwa ketahuan Yesus itu siapa yang apa itu namanya Yudas. Kan demikian. Itu dibuat penulis bukan sembarangan. Karena penulis sudah meyakini Yesus tahu. Maka ketika pemilihan Yudas pun Yesus sudah tahu. Penulis memang menambahkan. Tetapi itu karena Yesus memang sudah tahu. Maka penulis berani menambahkan. Maksud paham Bang, tapi antara tahu dan menskenarikan beda. Membuat dan skenario kan juga beda Bang. Karena Yesus kan saya bilang begini loh. Kalau itu tidak diskenariokan Yesus, maka Yesus akan memasukkan di dalam grup itu 10 penjahat, 2 orang baik. Sehingga terjadi yang namanya acak. Random. Pemilihan. Kan kalau di matematika kan teori kesempatan. Peluang. Sementara peluangnya nggak ada, hanya 1. Artinya Yesus memang sudah membuatkan itu cuma 1.
Oke Bang, jadi gini Bang, saya ambil case Nah, berbeda ya tentang skenario ya. analogi beda ya Bang. Contoh lah Hmm. kayak Tuhan menunjuk Saul sebagai raja. Oh maaf, Tuhan saya kan tidak mau ke tidak arah Saul. Saul konteksnya itu beda. Maaf, dipilih kan, tapi nanti berjalannya waktu kita dia betul kecenderungan hatinya beda. Ya, itu Saul itu perubahan hatinya itu beda dengan Yudas, beda-beda. Mohon bedanya gimana Bang? jangan kesana. Karena Yudas sudah ditetapkan dari semula bahwa dia adalah iblisnya itu. Penulis memberitahu itu kenapa? Karena penulis yakin Yesus memilih itu, Yesus sudah mengetahui. Beda Bang, saya Bang, tetepan Bang. Argumentasi saya tetap berbeda dengan Abang karena Ya, nggak bagi apa-apa. saya ya Perbedaan kita itu menghargai dibiarkan ya. saja, ya kan? Ya, Ya cuman biarin aja, ini sudah. ketakutan saya kenapa ini menjadi poin utama Bang, karena jangan sampai orang itu beranggapan Tuhan itu punya skenario, oh saya ini dinasibkan baik atau buruk. Ya kan Memang sudah, bedanya kita gini loh, dengan gini loh. agama seberang apa Bang? Kalau semuanya sudah Beda, diciptakan. beda. Ya, Ini adalah sebuah misi. Ya kan, misalnya aku tentara nih. Ayo misi kita menyelamatkan daerah ini. Maka oke, kata komandan, kau cari dulu pasukanmu. Oke, ku carilah ada masukan enggak? Ada. Si Polan, kata komandan. Kan dari bilang Yesus, kalian itu dikaruniakan Tuhan kepadaku. Artinya Bapak pun ikut pandil bagian. Sudah. Siapa yang tetap tinggal? Dapatlah 12 orang. Ya sudah diskenariokan. Maka kalau kayak di film-film itu ada ahli bom, ala alina. Sekarang kalau itu tidak diskenariokan, pertama, Yesus tidak akan memilih 12 murid. 12 menit sudah diskenariokan. Bukan Nah, diskenariokan Bang. Salah kata skenariokan. Sudah keliru. dipilih kan? Jangan bilang salah, kurangi. Keliru bilang. Oke, keliru. Ya. Tidak tepat ya Bang. Ya. Oke. Ya, jadi memang dipilih Yesus. Saya analogikan gini Bang. Kalau kita beranggapan memang bahwa Alkitab itu kasih, jangan sampai karena suatu misi akhirnya kasih itu hilang. Oh, karena ini ada misi khusus, misi penyelamatan. Hilangnya di mana kasih itu? Kalau Yesus mati menurutmu kasih enggak? Oh, itu kasih. Kok kita kan membahas tentang pemilihan Yudas. Itu kan Yesus memang ditetapkan mati, disiksa. Ya, mana kasih itu? Bukti kasih Bang. Kalau dari sudut manusia, Yesus disalib, dianiaya itu enggak kasih. Kalau kasih itu Yesus dibaik-baiki, itu kasih namanya, dicintai. Bukti kasih Bang, kalau kan berkorban apa itu. Kasih itu? Coba kasih itu apa sih? Kasih itu sama seperti yang Yesus ajarkan kan Bang, mengasihi manusia seperti diri sendiri. Berarti tapi kasih Allah kan beda. Kasih tidak Allah kalau di dalam surat Yohanes kan memberikan nyawanya Bang. Itu kan bukti kasih ya. Makanya aku bilang jangan semua kau pukul rata kasih seperti itu, bahwa Yudas ditetapkan tidak kasih, Yesus ditombak jadi kasih. Semua itu adalah kasih. Kalau misalnya nih, saya bilang, kalau Yudas tidak menyerahkan Yesus, terus kasihnya nggak ada dong jadinya. Gini Bang, kalau Yesus secara spesifik menskenariokan Yudas sebagai peran jahat, itu bagi saya bukan kasih. Tetapi justru karena Yesus memberikan kehendak bebas untuk Yudas berbuat apa yang mau kamu perbuat, akan kamu perbuat. Ya kan itu kan kasih. Bebas. Ya, tapi dia tidak bebasnya karena iblis kan Bang, bukan karena Yesus. Ya. Tapi dia tidak bisa keluar dari nubuatan itu. Sama dengan Petrus. Menurutmu Petrus punya kehendak bebas nggak? Punya kehendak bebas. Ya, dia bisa nggak lari dari nubuatan? Oh, gini Bang, nubuatan itu kan. Bisa nggak bawa dia sebelum ayam berkokok lari? Bisa nggak? Terminologi tentang nubuatan itu berbeda dengan skenario Bang. Kalau nubuatan itu kan menceritakan tentang nanti yang akan terjadi. Kan masih ada kehendak bebas pilihan. Akan terjadi itu artinya sudah di skenario. Maka akan terjadi. Ngerti masukku yang bahwa si Petrus diberi kehendak bebas. Silakan kau Petrus, kau melari silakan. Tapi kau tidak bisa lepas dari sini. Bahwa kau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus kan menggunakan kehendak bebasnya di situ. Apa dia bisa keluar dari skenario yang disebutkan Yesus? Kan setiap ucapan Yesus di dalam kasus ini adalah skenario Yesus. Petrus, sebelum ayam berkokok kau menyangkal aku 3 kali. Itu skenarionya.
Paham maksud saya? Saya paham, Bang. Nubuat itu menggambarkan yang akan terjadi. Tetapi tetap orang itu punya pilihan, Bang, di Ya, situ. Termasuk Petrus sudah di itu sebagai warning kan, Bang. Akhirnya dia ya. tetap terjebak. Oh ya, Akhirnya itu Petrus loh, kan Bang. punya pilihan. Petrus Ya, kan punya pilihan. ya. Ya, silakan kata Yesus. Mampu dia keluar kan tidak? Tapi kan bukan karena intervensi Yesus, Bang. Loh, Kalau sutradara intervensi menskenario kan intervensi intervensi. Yesus lah itu. Karena Enggak, Yesus Bang. sudah karena Yesus sudah mengatakan sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Kecuali Berarti Yesus robot tidak. dong, Bang. Loh, tidak masalah. Ini satu misi. Kecuali Enggak. begini. Oke, Kecuali Yesus Bang. tidak ada. Sebentar. Kecuali Yesus tidak ada ngomong itu, baru Yudas si Petrus menyangkal, itu baru enggak ada intervensi Yesus. Ini kan intervensi Yesus apa? Sebelum ayam berkokok kau akan menyangkal aku, itulah intervensi Yesus. Mana bisa lari dari situ manusia? Gini, Bang, kalau menurut saya itu sekali lagi bukan karena misi terus akhirnya semuanya diintervensi, Yudas diintervensi akan dia ditetapkan sebagai peran jahat, lalu Petrus Oke, diintervensi dia akan sekarang berkata, kita ya, kita balik-balik ke sini lah ya. ya Satu oke. bahasanmu sudah memakan waktu 41 menit. Waduh. Iya, Bang, oke. Ya kan? Makanya aku bilang kalau tidak ada komentar yang menggigit, sudah kita nggak usah kembali ke situ. Kamu buktikan Oke. aja siapa yang dulu di atas tahta menggantikan Petrus, itu yang pertama. Menggantikan Mengatakan Yudas. Yudas. Itu Oke. itu yang paling penting. Hmm, Yang lain-lain itu kan pro dan kontra aja itu. Oke. Orang berbilang Kak. ini karena dia menentang pendapatku. Silakan. Siapa kira-kira? Oke, Lukas 22 ya, Bang. Tentang siapa Ya, yang menggantikan. Oke. Lukas 22 yang ayat Abang di ayat berapa, Bang? Yang tentang tuh 29:30. 29:30. Oke, Bang. Di sini kan perikopnya ya, Bang. Percakapan waktu perjamuan malam. Hmm. Diawali dengan perdebatan siapa yang nanti yang akan terbesar, ya, pertengkaran Ah, antar murid. Oke. ah. Di sini saya berkata bahwa Yudas nggak ada, Bang. Alasannya Yohanes 13. Ya, benar. Karena ini Ya, kan ada referensinya, Bang. ya, Ada Yohanes referensinya ya. 13 itu tidak menceritakan secara detail. Oh, Oke, kalau gimana, Bang? sebentar. Ya, Maka oke. kau merujuk ke Yohanes 13 ayat 38 itu apa? Yesus memperingatkan Petrus itu kan. Nah, itu Ya, sebelum diucapkan di ayam mana? berkokok. Itu Ya, diucapkan di mana waktu menurutmu? ya masih di dalam perjamuan, Bang. Ini. Nah, dalam perjamuan kau bilang kan, coba Ya. kau buka Lukas 22 tadi. Ayat berapa itu? 34 atau berapa? Di mana disebutkan itu? Coba lihat. Ya, di perjamuan. Oke. Perjamuan malam, benar. Di perjamuan malam sih, Ayat kamu nggak 22 jujur. Lukas 22 ayat Ayat oh, berapa ini? Ayam berkokok itu juga. Ayat berapa? 39 terus. ayat berapa? 39. Yang ini nih, tunggu. Berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan Oh, tetap berkokok. perjamuan, Bang. Baru setelah Ya, itu Taman Getsemani kan, Bang. ya, baru setelah itu masuk mereka ke Taman Getsemane. Ya, Ya, Semani. Nah, sekarang kamu coba buka lagi Lukas Matius 26. Matius 26. Oke. Hmm. Ya, Bang. Ayat berapa? 26. Baca aja situ ada itu mengenai apa itu? Apa namanya itu? Petrus menyangkal atau perjamuan? Yang itu aja Petrus menyangkal. Petrus menyangkal. Ya, ayat 30 itu kan, Bang. Ya, baca Yang dulu apa terkait dibuat situ. ya sesudah menyanyikan pujian pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Ah, Bukit Zaitun. Oke, terus Bukit Zaitun terus. maka berkatalah Yesus kepada mereka, ya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ya, ayat 34 ya, Bang, yang menyangkal. Ya. Ya, oke. Jadi menurutmu itu di ruangan atau di mana? Oh, kalau di sini jelas Bukit Zaitun kan, Bang? Ya, jadi Ya. konteksnya Yohanes 13 itu ketika mereka mulai berbicara itu orang itu sudah bubar.
Setelah si Yudas pergi, semuanya pergi, baru bubar. Yohanes 13 panjang sampai Yohanes 18 itu. Oke. Ya kan? Tapi tidak ada Yudas Mereka kan, Bang? tidak ada. Tidak ada. Karena mereka sudah berbicara di Taman Getsemani. Di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun belum ke Getsemani orang itu. Sambil jalan mungkin mereka berbicara-bicara itu. Paham ya? Tetapi hanya ada satu ayat di Lukas 22 ayat 30 itu hanya ada di situ. Tidak ada di tempat lain. Iya. Paham? Tetapi ya waktunya itu kan kalau di sini kita runtut ya Bang di Yohanes 13 tadi ya. Kalau Kan diruntut sudah kubilang di Matius sudah mengatakan itu di Taman Getsemani. Sementara di Lukas 22 kan tidak dijelaskan itu di Taman Getsemani atau di mana. Tapi Artinya di Lukas kan 22 ada perikopnya, di situ kan ada apa ayat referensinya Bang. Kalau ayat referensi itu kan menunjukkan waktu dan tempat yang sama. Ya, iya. Keadaan Makanya Yudas sudah nggak ada Bang. 22 itu ada namanya percapakan waktu perjamuan malam. Ya sudah kamu lihat. Selesai. Perikopnya kan ada itu. Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Percakapan waktu perjamuan malam. Apakah di situ masih ada Yudas? Masih. Perjamuan malam. Kenapa? Yudas kan ikut dalam perjamuan malam. Paham ya? Tapi kalau di dalam Yohanes ini beda loh Bang. Nggak pakai tapi. Nanti kamu begini cara melihatnya. Kamu nanti jangan langsung misalnya Yohanes, oh ini Petrus Yudas sudah pergi, betul pergi. Tetapi dia ikut perjamuan malam enggak? Perjamuan malam waktu memecah ikut. Setelah itu kan dia setelah itu Yesus bilang, ini kamu kan bilang judul perikop Matius 22 percakapan waktu perjamuan malam. Ya udah artinya Yudas masih ada di situ. Kamu bilang tadi perikop. Ya sudah kita ikut perikop. Sekarang apa lagi? Nah, kamu masuk ke Yohanes 13. Ya benar. Iya. Matius. Aku buat Matius 26 tandingannya. Di Bukit Zaitun orang itu bicara. Maka sudah Matius ada Yudas. Ya, betul memang nggak ada Yudas karena sudah ke Bukit Zaitun. Tetapi dalam perjamuan malam, Lukas 22 ayat 24 sampai 38 mengatakan percakapan waktu perjamuan malam, perikopnya. Jadi di situ Yudas masih ada. Ya, ini kita yang beda pendapat ini Bang. Saya beda. Tadi kamu bilang menurut perikop, sekarang menurut apa? Ayo aku ikut. Menurut apa lagi? Oke, tadi kan di Lukas 22 itu kan referensinya Yohanes 13 Bang. Di sini di Yohanes 13 itu waktu Yesus memperingatkan Yudas itu keadaannya masih mereka mencelupkan roti. Berarti keadaan setelah perjamuan. Dan itu masih di dalam keadaan perjamuan. Ayat 30 dikatakan Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu sudah malam hari. Ayat 31 perikopnya sekarang tentang kalau kau lihat perikop, kau lihat di atas itu Lukas 22 ayat 24 38 percakapan waktu perjamuan malam. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 itu rujukannya. Coba baca lu. Percakapan waktu perjamuan malam. Maka di bawah itu ada ayat-ayat rujukan Yohanes 13 ayat 36 38. Maka kau bukalah Yohanes 36 38. Itu di mana diucapkan? Ya, diucapkan termasuk yang tentang kedua belas murid tidak yang termasuk karena di Yohanes tidak dijelaskan kalimat itu, tidak ada. Ya, di Yohanes tidak ada. Nah, tapi makanya kita bahas ayat itu. Loh, kamu kan sudah bilang lihat perikop. Aduh, gimana sih? Semua yang kamu bilang saya ikuti. Lihat perikop percakapan. Baru lihat referensi. Referensinya juga Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 itu referensinya. Jangan kau lari-lari dulu, gitu tekniknya, Dek. Nah, tapi untuk kita juga baca di atasnya loh, Bang. Di atasnya itu yang ayat 13 ayat 21 itu keadaan juga setelah perjamuan loh, Bang. Ayat kan itu keadaan dalam perjamuan, Bang. Yang mana lagi? Yohanes apa bukan? Yohanes apa? Yohanes 13. Ya, Yohanes 13. Terus? Ya. Ini kan keadaan waktu Yesus di dalam ruang perjamuan kan, Bang, setelah Yesus membasuh kaki itu. Maka dibuat di situ Yesus memperingatkan Yudas, itu judul perikopnya. Artinya sampai habis 21 sampai 30 Yudas masih ada. Dan setelah itu kan habis memecah roti lah, di sini dia dapat pergi roti, setelah itu kan pergi. Berarti kan setelah itu nggak ikut percakapan berikutnya. Memang tidak ikut. Nah, percakapan setelah itu ayat 30 tentang kerajaan.
Belum. Karena Percakapan referensi ayat, 31. Bang. Gimana sih? Kamu kan sudah lihat itu ayat 31. Inilah aku Kalau paling jengkel lihat ya orang. gini, Bang. Kalau Sorry, Bang, ya. misalnya, sebentar. Ya, Kalau oke. dari pertama ku ikuti kau, harusnya Ya. kau kasih yang penting-penting melawan aku. Tapi ternyata tidak ada yang penting. Kamu bilang ada. Perhatikan ayat 31. Ayat 31 sampai 35, cerita tentang apa? Ya, perintah Tidak ada baru Yudas cerita sudah tentang pergi. tahta. Tidak ada Ya, cerita tentang tahta. Maka masuk ke 36. oke. Ya, Apalagi? 36. Kan Di sudut mana pandang itu penulis itu kan diucapkan? gini, Bang. Sudut pandang penulis kan tiap penulis kan pasti ada sesuatu yang nggak ada di Yohanes dituliskan di dalam kitab lain. Ya sudah, itu sudah Tetapi ya, dibilang. Nah, referensi Lukas 22, kamu punya Alkitabnya ada nggak judul perikop? ya ada Nah, Lukas 22. referensi Lukas 22 ayat 24 sampai 38 itu Yohanes berapa? Aku tanya lu kau. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Ya sudah, buka lah Yohanes 36 sampai 38. Artinya orang itu sudah di Taman Getsemani, tapi di Yohanes tidak disebutkan itu di Taman Getsemani. Paham tidak cara baca Alkitab? Nah, Aduh. ini kalau ya tahu. Oke lah deh. Sebelumnya itu, Oke Bang. ya. Ya, Ini sudah Lukas waktu 22 kita ayat 14. sudah 1 jam, tidak ada dari tadi kutunggu-tunggu, aku santai menunggu. Coba nanti kamu konsep ulang, cari saya, langsung kamu tunjuk pengganti si Petrus di tahta itu bilang, misalnya Pengganti Yudas siapa? di Talta, ya. Yudas Matias, di Bang. tahta itu siapa? Matias. Alasanmu apa? Nah, ini Lu, oke, aku kasih kau ya, kesempatan. Matias, oke. apa? Alasannya kebangkitan Yesus. Waktu kebangkitan Yesus, Yesus menjumpai ke-12 murid. Berarti menganggap bahwa Matias ini bukan hanya jabatan kerasulan, tetapi termasuk jabatan menggantikan tahta. Nah, itu kamu ambil dari 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat ya. 5. Ya sudah. Ya, okay. Maka Yesus menunjuk. Apakah waktu itu Matias sudah diangkat jadi murid? Kan belum. Ingat urutan. Matias diangkat jadi murid di Kisah Para Rasul 1 ayat 24. Kalau surat Korintus itu kan berarti kan sudah jauh setelah itu, Bang. Iya, tetapi kan dibatasinya. Waktu Kak Yesus menunjukkan kepada Kefas, maka ya, kamu harus menunjuk. Tunggu, aku cari. Sebentar. Gimana sih? Aduh. Inilah makanya harus banyak kalian belajar. Sebentar ya, sebentar. Kalian harus merujuk ketika Kefas pergi ke kota, dia bertemu dengan seseorang, nggak tahu dia itu Yesus. Nah, kau siapa yang kau ngomong Kefas artinya Petrus. Tunggu ya. Ya. Aduh, siapa namanya itu ya? Satu lagi itu. Aduh, sebentar. Dia di ayat terakhir. Di situ baru Yesus menunjukkan mana ada situ siapa. Di Matius. Aduh, kacamataku tidak ada. Tunggu. Oke. Kalau kebangkitan ini kan berarti kan setelah Yudas mati, Bang. Ke-12 murid. Betul. Setelah Yudas mati dan sebelum Matias ditetapkan. Ini loh. Ya berarti kan menurut sudut pandangnya bahwa Matias ini murid Yesus. Oke. Mana ada Matias murid Yesus? Dia datang, setiap mereka ada di mana dia datang. Dia bagian dari murid Yesus yang melarikan diri. Dari yang 70 itu. Tunggu. Sabarlah. Bukan di Matius. Sebentar ya. Kemarin udah baca itu. Tunggu. Makanya kalian harus rajin baca lah, Dek. Terus catat. Jangan kayak gini aku. Iya, saya juga catat ini, Bang. Makanya poin ini tunggu. Dari awal saya tidak setuju dengan ini, Bang. Gak apa-apa. Kamu bisa tidak setuju. Ini argumentasi saya. Argumentasinya harus kuat. Tunggu. Kita dari tadi perbedaan argumentasinya di sudut pandang memandang waktunya, Bang. Mulai dari skenario tadi memandang waktunya, terus perjamuan. Jadi ada perbedaan memandang waktunya, Bang. Bagi saya tadi Yudas juga sudah pergi waktu membahas 12 tahta itu. Nah ini di Markus ternyata ya. Markus, kamu baca dulu. Lukas 24. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Oke, ke Emmaus. Ini kan untuk murid-murid yang lain, Bang. Maksudnya ya. Tunggu.
Baca ayat 18. Oke. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem dan tidak tahu? Oke, cukup sampai situ. Oke, gimana Bang? Kenapa Bang? Masuk ke 36. 24 ayat 36. Dan Tunggu sementara ya. Tunggu. Bukan ini. Tunggu, masih di Kleopas ini juga. Tadi ayat berapa Kleopas itu tadi? Kleopas, bentar Bang, ayat ini 18 ya? Ya. Nanti ada kata Simon di sini. Bentar ya. Mataku ini udah silindris Yesus ya. Ya Bang, nggak apa-apa. Ayat 34. Ayat 34. Bentar, Lukas 24. Ayat berapa Bang? 34. 34. Ya, kata mereka sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ya, berarti kan ya, gimana Bang? Simon itu kan itulah si Kefas. Kefas ya, Petrus. Iya, maka 1 Korintus 15 ayat 5 itu menjelaskan Tuhan sudah menampakkan diri kepada si Kefas, kepada si Simon. Di sini kan si Matias belum ada, malah si Kleopas itu yang ada. Paham enggak? Artinya kalau kamu bicara urutan waktu, kisah para rasul itu di Yerusalem. Sementara ini menempatkan diri di Emmaus. Paham? Ya, paham. Jadi di situ dikatakan bahwa Yesus bertemu dengan 12 muridnya. Kita tidak tahu bagaimana masih masuk dalam bilangan itu si Yudas. 12 murid Yesus kan belum diganti. Tidak mau Yesus mengatakan sama si Matias itu adalah muridnya karena belum diangkat. Pengangkatan Matias itu pas waktu orang itu di Yerusalem. Paham ya? Hipotesis Abang, Yesus itu ketemu sama Yudas waktu bangkit. Kan juga tidak dijelaskan. Loh, kok nggak dijelaskan 12 murid katanya? Ya, artinya Yesus ada di situ, Yudas bisa jadi ada di situ. Kan terserah. Bisa jadi tidak juga. Ya. Kenapa tidak bisa jadi tidak? Karena 12 murid. 12 murid itu masih masuk Yudas. Gimana sih? Karena setelah Yudas menyerahkan itu kan dia ada penyesalan lalu mati. Dia mati bunuh diri. Nah, apakah Yesus tidak bisa melihat roh Yudas? Kita kan tidak tahu. Yesus kan bisa melihat iblis. Bisa jadi. Bisa jadi Yesus memanggil Yudas ke situ. Mana tahu kita. Penting dijelaskan di 1 Korintus 15 ayat 5. 12 murid ditemu Yesus. Jadi, gini Bang. Kalau kebangkitan tujuan Yesus menampakkan diri itu kan ada tujuannya biar diberitakan kebangkitan. Lah kalau udah bangkit memberitakan ke Yudas buat apa Bang? Yudas sudah nggak bisa. Buat apa? Kita tidak urus itu. Yang kita urus Alkitab mengatakan Yesus bertemu kepada 12 muridnya. Begitu teknik berbicara Alkitab. Itu kan suka-suka Yesus. Mau Yesus undang Yudas bisa. Nah sekarang aku tanya kau. Ketika Yesus bangkit, kalau kau bilang mana mungkin Yudas ada di situ. Nah, Yesus saya sudah mati bisa bangkit. Apakah itu adalah hantu? Kan tidak. Ya sudah. Ketika Yesus hadir di situ, bagi Yesus semua terbuka. Mau itu hantu belau bisa dilihat Yesus. Berarti Yesus mengundang Yudas ke situ. Sehingga terucaplah kata 12 murid. Yesus mengundang gimana Bang? Itu kan berarti kan kita hipotesis baru. Jadi bukan hipotesis baru. Karena begini deh. Kan Sebentar, maaf ya, saya nggak bisa berlama-lama karena sudah 1 jam saya lihat belum ada argumenmu yang bagus. Maaf ya, begini loh. 1 Korintus 15 ayat 5 mengatakan dia bertemu dengan 12 murid. Maka kamu mengatakan 1 murid adalah Matias. Lebih bagus kau bilang Kleopas. Karena Kleopas ada di situ. Matias tidak ada di situ. Itu 2 murid Bang. Itu 2 murid. Berarti jadi 13. Emmaus. Dengan Simon. Kan ini bilang Kleopas dan Simon.
Maka bilang dia menunjukkan diri sama si Simon. Sorry, Kan Bang. Cleopas Gini, sedang pergi berjalan nih. Aduh, gimana sih? ini Simon dengan ayat Cleopas 6, di Bang. situ. Halo, Bang. Ya, Ayat bukan ayat 6 6. itu kan Ya. di situ ada 500 murid sekaligus. Itu Jadi beda banyak lagi juga yang kisahnya. nah ya, Aduh. tapi kan banyak juga yang dijumpai 12 Jadi, murid ini bukan Yudas menurut saya, Bang. Dek, kau Orang lihat mati kenapa berikut menampakkan lah.